Pemirsa, tawuran antara pemuda di Tanjung Priok, Jakarta Utara pecah dan menewaskan seorang remaja. Tawuran diduga dipicu cekcok di media sosial. Dua kubu pemuda saling serang menggunakan celurit dan petasan di Jalan R.E. Marta Dinata, Tanjung Priok, Jakarta Utara malam tadi. Seorang remaja tewas akibat terkena sabetan senjata tajam. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tak tertolong karena kehabisan darah. Diketahui korban terpisah dari rekan-rekannya saat tawuran. Korban sempat duel dengan salah satu pelaku, namun naas rekan pelaku datang dan mengeroyok korban hingga tewas. Polres Metro Jakarta Utara kemudian menangkap 2 dari 6 pelaku pembacokan terhadap korban. Kedua tersangka GD 20 tahun dan JFT 19 tahun dibekuk di kediamannya sekitar lokasi tawuran di Jalan Bahari Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Petugas mengamankan barang bukti berupa pakaian korban serta sejumlah celurit. Sekitar pukul 01.30 kelompok Sologone namanya. Itu ada 20 orang melawan kelompok Texas. Ya, mereka berjanji melalui pesan WA untuk melaksanakan tawuran. Saat ini polisi masih memburu 4 pelaku lainnya. Para pelaku terancam pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Apa penyebab tawuran remaja yang berujung tewasnya seorang warga? Mengapa mereka mudah tersulut emosi hanya gara-gara ejekan di media sosial? Kami akan bahas bersama Wakapolres Jakarta Utara AKBP Nasriadi dan psikolog klinis Ivana Kamili. Selamat sore Pak Nasriadi dan Mbak Ivana. Ya, selamat sore. Baik, saya langsung ke Pak Nasriadi terlebih dahulu. Saya ingin konfirmasi, benarkah tawuran ini awalnya hanya dipicu cekcok di media sosial? Iya, benar Mbak. Jadi awalnya adalah kita ada 3 TKP di Jakarta Utara, di Koja, di Penjaringan, dan di Tanjung Priok. Semuanya itu berawal dari mereka menampakkan identitas kelompoknya dengan kelompok-kelompok lainnya. Biasanya mereka sudah punya musuh lama, artinya sudah punya lawan tanding di media sosialnya, sehingga dengan ajakan-ajakan tersebut terpancing dari pihak sebelahnya untuk mereka bertemu di mana. Jadi kalau di Koja dengan di Tanjung Priok sendiri itu adalah semuanya adalah warga Jakarta Utara. Sedangkan yang terjadi di Penjaringan adalah antara warga Jakarta Utara dengan warga Cengkareng Jakarta Barat. Jadi berawal dari media sosial, Mbak. Tadi disebutkan ada 3 TKP, ini apakah oleh 2 kelompok yang sama atau ada pelaku yang berbeda-beda, Pak? Berbeda-beda, Mbak. Jadi baik itu di Koja, di Tanjung Priok, dan di Penjaringan, alhamdulillah semua sudah kita ungkap. Itu berbeda-beda kelompoknya. Jadi di Koja sendiri antara masyarakat Koja dengan masyarakat Koja, di Tanjung Priok antara masyarakat Kampung Bahari dengan masyarakat Sunter, mungkin yang di Penjaringan adalah masyarakat di Penjaringan, di Muara Kamal dengan masyarakat di Cengkareng, Mbak, di Jakarta Barat. Tapi ini terjadi Berbeda-beda di waktu kelompoknya. yang sama? Terjadi di waktu yang berbeda. Jadi waktu yang berbeda, artinya Baik. tidak pada waktu yang sama. Baik, kalau secara khusus tawuran yang terjadi malam tadi dan menewaskan seorang remaja, ini bisa diperjelas Pak, cekcok seperti apa sebenarnya yang terjadi hingga akhirnya 2 kelompok ini berjanji atau janjian untuk tawuran? Jadi yang terjadi di Tanjung Priok tersebut adalah 2 kelompok anak-anak remaja yang kemudian yang sering terjadi adalah di Kampung Bahari. Di Kampung Bahari itu yang sering mereka menantang atau mereka datang ke kelompok-kelompok di kelurahan yang lainnya. Jadi mereka memang sudah janjian di medsos, artinya sebelum janjian tersebut mereka menunjukkan dulu identitas kelompok mereka melalui media sosial, apapun bentuk media sosial tersebut, seperti pancingan. Jadi lu lihat punya gua nih. Akhirnya dari sana juga menunjukkan akhirnya ada provokasi dari kedua belah pihak. Jangan hanya berani di media sosial dong. Ayo kita ketemu dan sebagainya begitu, Mbak. Akhirnya mereka ketemu dan kita sudah bubarkan, tapi karena dari kelompok-kelompok terutama mereka yang remaja-remaja tersebut kalau belum ada
kontak, artinya belum ada kontak fisik atau belum bertemu, mereka menunggu terus kapan waktu yang lenggang untuk melakukan hal tersebut, sehingga terjadi pada pukul 4 pagi gitu loh Mbak. Baik, artinya dua kelompok remaja yang terlibat dalam tawuran ini memang memiliki akun media sosial khusus untuk kelompok atau geng mereka, begitu Pak? Iya, mereka punya Hmm. akun media khusus untuk kelompok mereka. Baik, baik. Saya ingin langsung ke Mbak Ivana. Kalau kita lihat fenomenanya bahwa media sosial justru kini digunakan untuk identitas sebuah grup yang berujung pada tantangan untuk kemudian melakukan aksi tawuran. Analisa Anda, Mbak Ivana? Oke, terima kasih Mbak Stefani. Jadi kalau yang kita lihat, ini kejadian yang sangat memprihatinkan ya, Mbak Stefani, Pak Wakapolres, bahwa ini tawuran ini bukan hanya sekali ini terjadi, tapi memang sudah sering kali terjadi. Dan mengapa sih sebenarnya hal itu bisa terjadi gitu ya? Kalau kita telaah bahwa remaja ini pada dasarnya ini masih dalam tahap pencarian jati diri, dengan kapasitas emosi yang masih labil, cara berpikir yang terbatas, seringkali mereka ini mengambil tindakan-tindakan tanpa berpikir panjang. Jadi seringkali mereka kerap kali langsung mengambil tindakan tanpa memikirkan konsekuensi dan akibat yang akan terjadi di kemudian hari. Nah, oleh karena itu sebetulnya kemampuan mereka ini sangat perlu untuk diasah. Nah, secara biologis sendiri, kalau kita lihat di bagian otak depan, yaitu bagian pembuatan keputusan, untuk memikirkan konsekuensi, dan juga untuk pemecahan masalah, pada remaja ini belum matang. Nah, tapi bagian otak yaitu untuk emosi, amigdala, itu sudah berkembang selesai. Jadi untuk pengambilan keputusan, seringkali mereka masih didasari dengan emosi. Seperti itu Mbak Stefani. Baik, Pak Nasriyadi dan Mbak Ivana, sebelum melanjutkan diskusi kita, kami juga punya informasi bahwa memang seringkali hal sepele menjadi pemicu terjadinya tawuran antar pemuda. Dua kelompok saling ejek hingga berakhir saling serang. Aksi tawuran antara geng motor dan warga pecah di Jalan RM Margono, Tanah Abang, Jakarta Pusat 1 November lalu. Polisi pun menangkap 7 anggota geng motor yang terlibat tawuran. 2 diantaranya masih berusia remaja dan salah satunya positif mengkonsumsi ganja. Aksi tawuran ternyata dipicu masalah sepele. 50 anggota geng motor saling ejek dengan warga sekitar yang tengah bermain sepak bola di badan jalan. Di Palopo, Sulawesi Selatan, tawuran juga terjadi antara 2 kelompok pemuda 15 Oktober lalu. Mereka saling melempar kayu hingga batu. Tawuran bahkan terjadi selama 3 malam berturut-turut. Polisi yang tiba membubarkan tawuran dan memeriksa pemuda yang terlibat. Aksi tawuran disebabkan saling ejek antara 2 kelompok. Tim iNews melaporkan. Kami lanjutkan dialog masih bersama kami Pak AKBP Nasriyadi, Wakapolres Jakarta Utara, dan Mbak Ivana Kamili, psikolog klinis personal growth. Mbak Ivana, kalau kita lihat dari tayangan tadi, Anda juga sempat sebutkan tadi sebelumnya bahwa seringkali masalah yang memicu terjadinya tawuran ini sangat receh, saling ejek bahkan. Apakah memang karena tadi Anda sebutkan kondisi psikologis dari remaja ini yang masih mencari jati diri dan sebagainya? Oke, jadi kalau kita lihat juga ya Mbak Stefani ya, di sini pengendalian emosi, anger management dari remaja itu memang masih kurang baik. Lalu selain itu juga masa remaja ini berada pada tahap perkembangan yang sensitif. Jadi hal-hal yang mempengaruhi mereka ini secara kondisi secara biologis mereka, lalu juga adanya pengaruh dari lingkungan juga. Gitu, yaitu terpaparnya cara gimana mereka menyelesaikan konflik gitu ya. Balik lagi kita juga harus melihat dari sisi keluarga mereka dan juga dari sisi lingkungan dari remaja itu sendiri. Lalu juga remaja ini memiliki kebutuhan untuk mandiri, untuk kuat, untuk mencari identitas mereka. Siapa sih diri mereka gitu ya. Kebutuhan untuk aktualisasi diri. Memperlihatkan kepada rekan-rekan dan teman-teman lainnya, kepada lingkungan bahwa siapa ini saya gitu. Lalu juga kalau kita lihat bahwa remaja ini cenderung untuk masih mementingkan diri sendiri. Hal-hal tersebut yang mempengaruhi kondisi dari remaja, mengapa sampai hal-hal yang sepele, yang saling ejek gitu, bisa menimbulkan konflik yang sedemikian besar. Baik, saya ingin kembali ke Pak Nasriyadi terkait aksi tawuran malam tadi yang menewaskan 1 remaja. Sejauh ini sudah ada berapa pelaku yang diamankan, Pak?
Kita telah mengamankan 4 pelaku dan pelaku sudah kita tangkap dan kita proses. Artinya polisi sendiri bukan hanya lebih mengutamakan penegakan hukum, tetapi kita sudah semaksimal mungkin melakukan tindakan pencegahan. Baik itu pencegahan dengan melakukan patroli di tempat-tempat rawan, kemudian memberikan penyuluhan terhadap remaja itu sendiri dan kepada orang tua mereka. Tetapi karena lingkungan yang kadang-kadang mereka itu, contoh kita katakan ada lingkungan yang sangat kumuh di wilayah Jakarta Utara tersebut, mereka punya hanya satu rumah dan tidurnya bergantian. Jadi ketika jam berapa ibunya tidur, kemudian ganti orang tua bapaknya dan anaknya. Dan rata-rata mereka yang semenjak sekolah online ini, mereka anak-anak itu banyak bergadang pada malam hari. Kita sudah melakukan tindakan pencegahan, penyuluhan dan sebagainya. Dengan kejadian yang semalam itu, kita akan meningkatkan lagi proses pencegahan karena luasnya wilayah Jakarta Utara dengan tidak sebanding dengan jumlah kepolisian yang ada di wilayah Jakarta Utara di Polres Jakarta Utara sendiri. Kita juga meminta bantuan kepada instansi yang terkait atau contoh kita katakan ada kelompok-kelompok ya, ibu-ibu di RW, di RT, kemudian bantuan dari Babinsa, dari Kodim, kemudian dan sebagainya. Jadi kita sama-sama untuk mencegah kejahatan atau tawuran ini terjadi kembali gitu, Mbak. Kita sudah menangkap 4 orang. Jadi jumlah dari aksi tawuran yang sering terjadi di wilayah Jakarta Utara, berapa usia rata-rata para pelaku ini, Pak? Usia rata-rata mereka, contoh kita katakan korbannya itu kemarin itu meninggal 16 tahun. Padahal pelaku-pelakunya itu mereka umurnya sudah 20 tahun ke atas, kelahiran tahun 98 dan sebagainya. Jadi ketika umur yang remaja di bawah 17 tahun ini merasa lemah, artinya mereka hanya ikut-ikutan. Dari korban yang kita profiling adalah dia hanya ikut-ikutan yang tidak punya kelompok khusus. Akhirnya ketika ada penyerangan kembalian, dia jadi bingung dia harus ikut kemana, harus lari kemana sebagainya. Dan rata-rata korban adalah korban yang terpisah dari kelompoknya begitu, Mbak. Baik, Mbak Ivana, kalau bicara mengenai usia pelajar, apakah kondisi sekolah online ini juga berdampak pada maraknya aksi tawuran remaja? Oke, jadi kalau balik lagi kalau untuk situasi online sendiri ya, di sini kan juga kita perlu melihat adanya pengawasan dari orang tua, bagaimana tadi yang sudah Pak Wakapolres juga sebutkan gitu, bagaimana kondisi mereka di rumah, bagaimana pengawasan dari orang tua, itu merupakan hal yang penting gitu. Dan dari sekolah online sendiri memang seringkali mereka hanya menghabiskan waktu sehari-harinya di rumah gitu. Dan untuk bertemu dengan teman itu sangat minim gitu. Jadi dari mereka sendiri apa sih yang menyebabkan mereka sampai bisa bertemu dengan teman-teman, rekan-rekan yang memang dalam tanda kutip kurang positif seperti itu. Dan kalau kita lihat sendiri bahwa memang sangat diperlukan pertemanan dalam lingkar positif, dan kita kembali lagi melihat bahwa pengaruh dari orang tua, pengaruh dari keluarga itu sangat dibutuhkan. Support dari orang tua dan support dari keluarga itu sangat dibutuhkan. Jadi memang pendampingan dari orang tua, pendampingan dari keluarga di dalam bagaimana pengawasan mereka memilih pertemanan, dan juga bagaimana dari institusi pendidikan sendiri ya, balik lagi kalau untuk sekolah online, mereka juga perlu untuk memasukkan pendidikan yang berkarakter seperti itu, dan penanaman nilai moral yang itu dibutuhkan seperti itu, Mbak. Baik, Mbak Ivana, memang tawuran pemuda ini kan fenomena yang tidak baru, tapi sepertinya sulit sekali dihilangkan. Tadi Anda sudah sebutkan peran orang tua dan lingkungan pendidikan juga, apalagi kemudian yang langkah pencegahan yang bisa dilakukan dan siapa saja pihak yang seharusnya terlibat. Oke, jadi kalau kita lihat sendiri, pertama yang pasti adalah lingkungan-lingkungan yang terdekat dengan remaja itu sendiri. Kita bisa lihat mungkin yang terdekat adalah orang tua, bagaimana orang tua ini bisa mengawasi, bagaimana memberikan pendidikan kepada anak. Itu adalah hal yang pertama. Yang kedua, tadi sudah saya sebutkan juga, yaitu institusi pendidikan sendiri. Bagaimana caranya institusi pendidikan membangun karakter muda gitu. Fokus pada sekolah yang menguatkan kurikulum yang berbasis dengan karakter dan nilai-nilai moral seperti itu. Dan yang ketiga adalah pertemanan gitu. Pertemanan ini sangat berpengaruh signifikan sekali kepada anak-anak remaja gitu. Jadi pertemanan yang positif tentunya akan menghasilkan remaja yang positif pula. Oleh karena itu memang remaja perlu untuk menghindari
pergaulan yang negatif gitu. Balik lagi, kita juga perlu untuk kembali kepada keluarga, bahwa keluarga juga akan juga sebagai support gitu untuk menentukan pemilihan pergaulan dari anak mereka. Seperti itu. Baik, Pak Nasriyadi tadi sempat disinggung sedikit, tapi saya ingin perjelas lagi. Apa kemudian upaya pencegahan yang akan dilakukan ke depannya? Karena Anda sempat sebutkan tadi aksi tawuran ini sudah sering terjadi di wilayah Jakarta Utara. Iya, kita meningkatkan kasus tindakan pencegahan dengan cara melakukan patroli mobile ke daerah rawan, daerah yang di mana biasanya tempat bertemunya dua kelompok remaja untuk mereka melakukan tawuran. Kemudian kita juga meminta bantuan kepada kelompok-kelompok sosial di masyarakat tersebut agar membantu pihak kepolisian, pertama memberikan informasi remaja mana, di mana tempatnya, kemudian apa media sosial mereka. Yang kedua, mereka memberikan penyuluhan juga atau memberikan gambaran kepada anak-anak mereka. Saya setuju dengan kata Mbak Ivana tadi adalah orang tua. Tetapi yang lebih penting adalah lingkungan di mana mereka tinggal, karena lingkungan itulah yang membentuk karakter, yang membentuk mereka tuh apa, mau jadi baik atau mau jadi buruk. Yang kemudian adalah kita memberikan masukan kepada pemerintah Kota Jakarta Utara agar kita benahi lingkungan tersebut. Contoh, saya katakan ada yang rumah tidak layak huni, yang saya katakan tadi tidur-tidur saja mereka bergantian untuk diberikan bantuan supaya bisa ada bantuan membangun atau bedah rumah sebagainya. Kemudian online tadi mereka hanya pagi hari. Kemudian setelah malam hari mereka yang dikatakan Mbak Ivana, mereka mencari jati diri, menjadi teman. Di mana teman mereka tidak bertemu di sekolah, mereka bertemu dengan lingkungan teman di lingkungan tempat mereka tinggal. Jadi pencegahan-pencegahan sudah kita laksanakan akan kita tingkatkan lagi dengan melibatkan kepolisian, kemudian masyarakat setempat, kemudian dari TNI, kemudian dari pemerintah kota sendiri, agar kita bisa mencegah tawuran ini kembali terjadi begitu, Mbak. Baik, terima kasih AKBP Nasriyadi dan Mbak Ivana sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Semoga sehat selalu.